sering ketemu Pak ya Pak. Kemudian Pak Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Apindo yang sekaligus juga dulu pernah menjadi Ketua Ombudsman tahun 2011-2016. Kemudian Bu Siti Zuhro nanti kita nyusul saja. Kemudian ada penanggap Ibu Dr. R. Ajeng Ratna Sumirat, seorang politisi dari PDIP, dulu anggota DPR RI 2009-2014 dari Partai Demokrat. Sekarang beliau aktif di PDIP. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, tidak kurang suatu apapun, untuk kita mendengarkan dari para narasumber terkait dengan topik yang kita bahas pada siang ini, yaitu di bawah bayang-bayang reshuffle kabinet. Untuk sama-sama kita ketahui, beberapa waktu akhir ini, atau tepatnya akhir pekan lalu, beredar rekaman pidato Presiden Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna yang membahas percepatan penanggulangan COVID-19. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi sangat keras menegur sejumlah menterinya yang dinilai kurang merasakan kondisi krisis di sejumlah bidang akibat pandemi. Bahkan Presiden Jokowi nyata-nyata menyebut beberapa menterinya kerja lamban, tidak ada progres lantaran penyerapan anggaran yang kecil, dan sebagainya, sampai beliau juga menyinggung masalah proyeksi perekonomian Indonesia. Kemudian juga beliau menyinggung memprediksi perekonomian hingga akhir tahun diproyeksi akan tumbuh di kisaran 0,4% sampai hingga 1%. Nah, pada siang ini kita mungkin akan membahas itu untuk perkayaan kami dari jitunews.com, Pak narasumber yang saya hormati. Jadi Jitu News ini adalah media online yang kami dirikan beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah 10 tahunan lalu. Kami sekarang berkehendak untuk mendalami atau membedah lebih dalam topik yang sudah kami sampaikan tadi, untuk selanjutnya nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat. Saya tentu Jitu News merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Imanul Haq, Pak Girindra, Pak Danang, kemudian Ibu Siti Zuhro, dan juga Bu Ajeng yang telah berkenan untuk pada siang ini hadir meskipun lewat virtual. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan ini nanti minimal menambah wawasan kami di lingkungan jitunews.com, apalagi kalau ini nanti kita sampaikan ke publik, akan memberikan nilai tambah buat publik kita. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan, dan untuk selanjutnya diskusi akan dipandu oleh pimpinan redaksi Jitu, Pak Piki. Pak Piki silakan, monggo. Baik, terima kasih Pak Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan, para narasumber, Kiai Haji Maman Imanul Haq. Di sini juga ada Pak Danang selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada Ibu Ajeng selaku mantan anggota DPR RI dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Lemhanas PPRA 41 ya Ibu Ajeng ya. Kemudian rekan-rekan wartawan yang hadir pada sore hari ini serta beberapa rekan-rekan yang berkepentingan dalam isu-isu mengenai politik. Terus juga ada Ibu Siti Zuhro nih baru gabung, saya ucapkan selamat datang Ibu Siti Zuhro. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa Pak Danang hari ini juga gabung meeting Zoom dengan Kemenpan RB, Menteri Pan RB. Jadi nanti diskusi akan dilakukan sistematisnya sesuai dengan kesempatan waktu dari masing-masing narasumber saja.
Nah, pada kali ini pertama kali saya ingin memberikan kesempatan kepada Kiai Haji Maman Imanul Haq sebagai anggota DPR RI untuk memberikan wacana mengenai reshuffle, ancaman reshuffle kabinet Pak Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya ingin memberikan pemanasan dulu bahwa ada beberapa poin yang disampaikan pada saat marahnya Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Juni 2020 lalu. Ada beberapa bidang yang disentil oleh Pak Presiden Jokowi. Yang pertama adalah soal kesehatan, terus kemudian sosial, dan kemudian tim ekonominya. Karena dalam proyeksi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 ini, banyak lembaga dunia yang mengatakan bahwa proyeksi Indonesia ini akan menghadapi resesi karena pada kuartal 2 ini growth perekonomian nasional mungkin hanya mencapai di bawah 0% atau minus. Dan kemudian dilanjutkan dengan mungkin kuartal kedua, ketika kuartal kedua sudah minus juga, maka Indonesia akan masuk ke resesi. Nah, irama ini yang ingin disampaikan Presiden Jokowi kepada para menterinya agar mereka bekerja lebih semangat lagi dan lebih keras lagi, sehingga Presiden memberikan ancaman pada saat pandemi ini akan melakukan reshuffle bila tidak ada progres. Karena penyerapan anggaran juga saat ini sudah sangat kecil ya. Katanya 1,75% di bidang kesehatan, tapi itu bukan di Kemenkes kalau dari pengamat ekonomi lainnya. Nah, ini akan dikupas tuntas oleh para narasumber kita mengenai reshuffle kabinet ini. Menyasar kemana sajakah menteri-menteri yang bakal di reshuffle, atau ini hanya gertakan sambal saja? Tidak ada reshuffle, mungkin setelah pandemi selesai akan di reshuffle. Untuk kesempatan pertama, saya ingin memberikan kesempatan kepada Kiai Haji Maman Imanul Haq untuk memberikan pandangannya mengenai isu-isu reshuffle kabinet ini. Pada Kang Maman, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Piki dan kawan-kawan Jitu News, Pak Daryatmo, Bu Ajeng, lalu Prof. Juhro. Terima kasih atas kesempatannya dalam diskusi ini. Yang pasti pidato tentang kemarahan Jokowi itu terjadi tanggal 18. Lalu baru dikeluarkan oleh YouTube Sekretariat Negara 10 hari kemudian. Nah, bayangkan saja kalau tidak dikeluarkan di media sosial, kita tidak juga akan tahu bahwa sungguhnya Presiden marah. Itu yang perlu menjadi garis bawahi, kenapa harus sampai 10 hari gitu ya. Nah, yang kedua, saya yakin bahwa dari sisi gestur ataupun dari kata-kata yang dikeluarkan Presiden, itu memang beliau marah gitu. Kecewa, sedih juga. Lihat aja, ketika ada kata-kata jangan biasa-biasa, jangan linier, dan lain sebagainya, termasuk akan mengkoreksi lembaga dan lain sebagainya. Nah, itu bukti kemarahan. Sesuatu yang sangat wajar ya, di tengah pandemi COVID-19 yang membutuhkan penanganan yang extraordinary, ternyata kita berhadapan dengan sesuatu yang agak sulit, gagap gitu. Kenapa? Yang pertama, persoalannya adalah soal mental birokrasi kita. Apalagi birokrasi kita ya ikut libur juga kemarin COVID-19. Sehingga ketika disuruh kerja, nggak siap. Nah, reformasi birokrasi menjadi kata kunci pertama dalam menghadapi situasi apapun. Dan COVID-19 ini menjadi momentum sebenarnya untuk melihat bahwa birokrasi kita tetap tidak berubah dari satu rejim ke rejim, dari satu menteri ke menteri. Birokrat kita adalah pemalas, copy paste, nunggu dan lain sebagainya, wait and see. Maka ketika dihadapkan oleh COVID-19 yang betul-betul membutuhkan penanganan yang khusus, ya gagap lah secara keseluruhan. Nah, yang kedua, dari sisi lain kita melihat bahwa data-data kemiskinan, penerima bantuan dan lain sebagainya masih acak-adut, amburadul. Dan ini yang saya sering katakan bahwa validasi data itu adalah tugas
kedua dari seorang presiden setelah reformasi birokrasi. Sehingga jangan heran kalau Menteri Sosial saja mengucapkan bahwa ini ada tsunami bansos. Jadi saking banyaknya bantuan, akhirnya ya banyak orang yang menerima. Nah, problemnya adalah ada satu orang yang bisa menerima beberapa macam bantuan, sementara orang yang seharusnya mendapatkan hak penerima bantuan tidak kebagian. Apalagi istilah saya, orang miskin baru hari ini boleh banyak. Karena saya khawatir setelah menghadapi pandemi ini dan kita gagap, kita menghadapi resesi ekonomi. Resesi COVID-19, setelah itu resesi ekonomi. Tetapi yang ketiga yang menjadi saya lihat sumber dari kemarahan presiden, itu adalah lemahnya koordinasi dan komunikasi. Kita tahu, saya kebetulan di Komisi 8 itu kita berhadapan mitra dengan BNPB, di mana Pak Doni ditunjuk menjadi gugus tugas, dan saya lihat Pak Doni bekerja keras, tetapi tiba-tiba Menteri Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dalam tanda kutip ada ego sektoral yang tidak mau tunduk kepada gugus tugas. Nah, makanya kalau mau usulannya adalah bubarkan gugus tugas, bikin sebuah lembaga atau sebuah badan, apapun namanya, yang seperti zaman Pak SBY ada BRR itu. BRR menangani tsunami di Aceh, itu betul-betul semua kementerian, semua pihak mampu untuk memperlihatkan recovery tsunami di Aceh. Dan itu harus dilakukan. Nah, soal komunikasi ini yang akhirnya saya harus dulu kemarin mengusulkan agar Menteri Kesehatan jangan terlalu ngomong dan ngomongnya salah terus. Akhirnya adalah juru bicara, alhamdulillah kan. Seperti itu. Nah, begitu pula saya lihat koordinasi ini pun menyentuh kepada pola di mana beberapa kementerian tidak punya sense of pandemi, istilah saya itu. Jadi salah satunya Kementerian Agama. Saya bilang ketika Kementerian Agama kemarin menunjukkan rancangan anggaran, tidak satupun poin menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi COVID-19, perang melawan COVID-19. Yang ada anggaran biasa aja, malah penambahan Quran lah, memperbaikan gereja lah, gereja dan masjid sudah dikosongin, kok masih ngurus yang gitu. Seharusnya adalah, itu ada nasib para ustadz, para kiai, para habaib, yang tidak bisa untuk menyentuh masyarakat, tidak boleh ikut kendurian dan sebagainya, karena memang tidak boleh ada kerumunan. Dan ketika tokoh-tokoh informal seperti para kiai itu tidak disentuh oleh negara, negara sebenarnya butuh pemimpin-pemimpin informal yang menyampaikan secara serius apa yang namanya COVID-19 itu. Makanya jangan heran Bu Ajeng, di tempat saya ada seorang ibu dapat 600.000, lalu saya tanya, Ibu, kayak ngartos 600.000, muhun, cina alhamdulillah, program naon Bu, program COVID-19, mudah-mudahan tahun payung aya deui cina programnya. Jadi bayangkan aja COVID-19 dianggap berkah, didoakan panjang umur dan ada lagi tahun depan, kan itu kegagalan komunikasi publik di kita. Nah, ini yang menurut saya harus diperbaiki. 3 poin itu yang menurut saya menjadi salah satu sumbu dari kemarahan Pak Presiden. Lalu tinggal Presiden kita tanya, hak prerogatif ada di tangan Presiden. Apakah Presiden itu mampu untuk lalu membuktikan kata-katanya untuk lalu memperbaiki kinerja dari kementerian, termasuk lembaga yang saya sebut tadi. Dan ini harus betul-betul lihat. Karena bagaimanapun, kita butuh sebuah kinerja pemerintahan yang hadir di tengah masyarakat. Nah, itu aja dulu, Mas Vicky, sebagai permulaan, nanti kita akan berdiskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Maman Imanul Haq. Nanti akan disambung dengan tanya jawab dan pendalaman setelah semua narasumber memberikan pemaparan. Oke. Kemudian saya ingin memberikan kesempatan kedua kepada Profesor Siti Zuhroh. Prof. Siti. Mana Siti Zuhroh? Ya. Terima kasih atas. Terima kasih, moderator. Ya, mungkin langsung saja karena sudah mengikuti dari tadi. Silakan, Prof. Iya, saya sudah dengarkan tausiah dari Jangan gitu, Prof. Mas Maman, ini luar biasa. Rasanya sudah diborong tadi, saya aminkan. Mulai birokrasi, mulai personal menterinya, gitu ya.
bagaimana ekspresi Pak Jokowi. Jadi memang kalau menurut saya, makanya pertama kali saya merespon itu waktu keluar publikasinya dan ditanya oleh media, saya katakan ya logis dan rasional gitu ya, proporsional, melihat harapannya sangat tinggi ya, sebagai seorang presiden harapannya sangat tinggi bahwa akan ada eksekusi-eksekusi gitu ya dari kementerian-kementerian, terutama kementerian terkait gitu ya. Karena saya melihat bahwa dengan adanya COVID tadi kan disebutkan bahkan gitu ya, tidak hanya komunikasi atau publikasi atau sosialisasi yang belum memadai, tapi juga dampak-dampak tadi itu loh, dampak-dampaknya itu membuat betul-betul ekonomi, sosial ekonomi kita itu nyaris lumpuh kan gitu ya, nyaris lumpuh. Jadi lunglai gitu. Ibarat badan itu lunglai gitu. Kita mulai Maret, April, Mei gitu ya, sampai saat ini belum balik normal kan gitu. Belum ya, kita memasuki normal baru gitu ya, pola hidup baru. Tapi piranti untuk kita melakukan atau mengaplikasikan gitu ya, pola baru itu yang kurang gitu. Karena prakondisi kita tidak siapkan secara matang. Lah, kan suara atau kedengaran? Coba. Jelas ya? Ya, lanjut. Iya. Jadi itu sebetulnya yang bisa saya catat gitu, bahwa ekspektasi dari seorang presiden kepada para pembantunya, menteri, dan pimpinan dari lembaga itu adalah khususnya yang di bidang kesehatan, ekonomi, dan sebagainya itu sigap gitu ya. Karena apa? Karena janji presiden luar biasa. Akan ada ratusan triliun gitu kan untuk mengatasi, menanggulangi COVID ini. Begitu dicek, kok baru berapa persen, kecil sekali gitu, nggak sampai 5% gitu kan. Nah ini ada yang salah kan gitu. Jadi mungkin menurut saya memang wanti-wanti kita waktu itu ketika presiden mau memilih atau mempromosikan siapa yang menjadi pembantu-pembantunya, kita sudah katakan jangan sampai salah atau keliru dalam memilih. Karena apa? Ini periode presiden yang kedua. Masih belum ada COVID waktu itu, Oktober 2019 tidak ada COVID ya Mas Mamat. Jadi sekarang ada COVID dengan semua dampak-dampaknya, khususnya dampak negatifnya yang luar biasa. Bahkan saya mendengarkan tadi itu dari Profesor Busanil Arifin gitu, yang sudah disampaikan oleh Kemenkyu gitu ya. Penambahan jumlah kemiskinan itu kan signifikan, 2 juta lebih kan gitu. Belum lagi pengangguran. Jadi dipastikan bahwa masyarakat saat ini gitu ya, khususnya yang tidak beruntung itu jumlahnya semakin bertambah kan gitu. Dengan penambahan itu bukan tanpa konsekuensi kan gitu. Konsekuensi logis dari penambahan itu adalah nanti kalau tidak bisa dikelola adalah menimbulkan satu disharmoni di tengah masyarakat. Sementara kita juga masih mencatat gitu ya, pemilu 2019 juga memberikan semacam bukan sisanya ya, legacy gitu ya, legacy di mana disharmoni gitu ya, di mana kohesivitas sosial kita itu terancam dan itu belum sembuh betul gitu. Dalam keadaan seperti itu tentunya memang pemerintah di semua level baik pusat, provinsi, kabupaten, kota mau tidak mau harus menunjukkan ketangkasannya untuk mengatasi itulah. Ketangkasan tadi itu yang disebut oleh Pak Jokowi sebagai extraordinary tadi itu yang nggak muncul gitu ya. Malah yang beberapa bulan yang lalu gitu, masalah bansos itu menimbulkan silang sengkarut gitu ya. Silang sengkarut yang luar biasa antara tentu seolah tidak ada sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah dan sebagainya. Nah ini juga menjadikan tentunya gitu ya, yang dikhawatirkan Pak Jokowi tidak hanya meningkatnya penduduk miskin dan pengangguran, tapi juga akhirnya akan menggerus legitimasi pemerintah itu sendiri. Jadi distrust publik gitu ya, public distrust itu akan juga meningkat kepada pemerintah di semua levelnya ketika
ada penilaian yang kuat dari masyarakat, ternyata pemerintah ini tidak bisa mengeksekusi program yang tangkas. Lah ini yang juga menurut saya mengapa lalu Presiden sampai keluar kata-kata kalau perlu reshuffle, kalau perlu dibubarkan lembaga gitu ya, kalau perlu keluar perpu dan sebagainya. Jadi ingin ada terobosan sebetulnya. Intinya itu terobosan. Dan itu yang kita sampaikan sejak awal. Di periode kedua ini memang idealnya Pak Jokowi itu membangun satu kabinet zaken gitu ya. Kabinet ahli. Kita sudah ngomongkan itu. Jauh sebelum Oktober 2019. Jadi kalau karena asumsinya bahwa di periode pertama itu banyak yang belum selesai. Tidak mungkin 5 tahun atau 4 tahun ya, terus pemilu kan, tahun kelimanya, itu selesai semua. Nah, kalau tidak selesai, lalu Pak Jokowi meminta 5 tahun lagi. Ya, sekarang diberi dan sudah memimpin untuk periode kedua. Oleh karena itu memang perlu menempatkan orang-orang yang betul-betul mahir gitu ya, di bidang apalagi dengan COVID-19 ini. Tidak ada ampun. Jadi harus meletakkan orang yang appropriate, orang yang akurat, tepat gitu ya, di posisi itu. Tidak boleh hanya pertimbangan-pertimbangan sesaat gitu. Karena yang dipertaruhkan adalah Pak Jokowi sendiri. Dialah yang mempertaruhkan dirinya. Itu kan yang sudah dikatakan. Saya akan pertaruhkan politik saya. Nah, itu. Jadi otoritas itu karena pilpresnya langsung, pilpresnya itu menggunakan langsung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, yang dimintain pertanggungjawaban bukan menteri memang, presiden, berat sekali. Oleh karena itu ya memang sebagusnya presiden merombak kabinet gitu ya. Kalau perlu bikin zaken kabinet dalam kondisi yang seperti ini. Siapa yang mahir betul punya konsep untuk mengeksekusi program. Baik itu di kesehatan, di perekonomian gitu ya, di perdagangan gitu, karena kita lesu saat ini gitu. Jangan terus-menerus memberikan justifikasi bahwa internasional pun lesu gitu. Kalau itu halnya kita semakin lesu gitu. Kalau kita lesu, kita akan mengalami setback yang cukup dahsyat nanti sebagai negara bangsa. Nah ini antara lain Mas, kalau menurut saya yang perlu dimaknai dari keresahan gitu ya, keresahan yang luar biasa dari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu biasanya enggak suka marah gitu ya, kalau enggak sampai luar biasa. Jadi menurut saya kemarin itu ekspresi kemarahan yang puncaknya gitu ya, kita bisa melihat gitu sangat tidak puas gitu ya. Sangat tidak puas dan tentu itu ekspresi dari pemilihnya juga gitu. Jadi Pak Jokowi bisa menganalogikan diri dengan masyarakat yang juga tidak puas. Jadi masyarakat ini sedang tidak puas juga gitu. Dengan kinerja pemerintah yang dianggap mungkin menyalurkan bansos saja silang sengkarut kan gitu. Bagaimana mungkin gitu, pendataan saja tidak akurat. Siapa yang harus mendapatkan bansos itu. Belum lagi nanti yang COVID-nya. Yang katanya Pak Jokowi, ya itu harus digelontorkan cepat. Gitu. Karena COVID itu tidak bisa menunggu berbulan-bulan. Jadi harus cepat dieksekusi. Kan gitu. Jadi dana-dana itu yang tidak lekas untuk diwujudkan, sehingga menimbulkan keresahan-keresahan. Dan keresahan-keresahan itu ya mestinya menurut saya akan bergulir menjadi satu keresahan yang kolektif. Dan keresahan yang kolektif bisa mendorong ini politik akhirnya gitu ya. Jangan lupa bahwa rezim ini tumbang, baik itu Orde Lama maupun Orde Baru gitu ya. Tumbang hanya karena krisis ekonomi yang luar biasa. Ketika masyarakat tidak mampu, sudah semakin tidak mampu lagi gitu memenuhi gitu kebutuhan dasarnya itu, dan pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan dasarnya kan itu. Nah ini gayung bersambut. Pelayanan dasar itu apa saja? Pendidikan, kesehatan kan itu pelayanan dasar. Kalau itu tidak terjamin, biasanya memang menjerit dan lalu mereka demo. Dan demo yang besar sekali itu adalah ekspresi dari ketidakpercayaan
publik masyarakat atau masyarakat kepada pemerintah. Nah itu yang menjadi momok tentunya dimanapun ya di pemerintahan itu kalau sampai tidak dipercaya oleh rakyat. Jadi menurut saya reshuffle is a must akhirnya gitu. Apalagi kita juga mendengarkan untuk Menteri Kesehatan saja contoh gitu ya. Kita yang tidak tahu medical, tidak tahu tentang masalah kesehatan. Itu suara-suara dari publik yang tidak tahu kesehatan itu sebel sekali sama Menteri Kesehatan. Kok bisa dalam COVID yang ganas, yang dahsyat seperti ini seolah-olah nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa gitu. Dengan senyum-senyum, nah, itu marah. Terus komentar-komentar kata Mas Maman tadi itu menyebalkan gitu. Oh banyak sekali bahasa-bahasa yang sangat sarkastik gitu ya. Ya itu ya mungkin quote unquote masyarakat menilai salah pilih ini kan gitu kan. Lah yang tentunya itulah yang harus dilihat termasuk kalau memang visi besar dari pemerintah itu membangun SDM gitu ya, menghadirkan SDM unggul ya mau tidak mau posisi-posisi seperti Kementerian Pendidikan gitu itu tidak boleh uji coba, tidak boleh trial and error gitu loh. Itu yang juga kami ingatkan bahwa ngurus di pendidikan itu adalah ngurus negara, ini ngurus pendidikan senusantara. Jadi pengalaman orang seperti Pak orang muda ya, Mas Mendikbud itu hebat memang untuk ngurus ini Gojek kan gitu. Tapi ini ngurus pendidikan yang luar biasa ini loh gitu. Jadi menurut saya berikan kepada ahlinya. Karena Pak Jokowi bagaimanapun juga kan sifatnya menerobos, membuat terobosan-terobosan ya, inovatif gitu ya. Bagaimana melakukan satu kreativitas dan inovasi-inovasi yang tentunya gitu ya harus ditanggapi, disahuti oleh para menterinya dengan konsep-konsep yang aplikatif dan tidak terlalu lama. Sehingga memang dengan begitu itu membutuhkan untuk ilmu sosial itu membutuhkan pengalaman empirik yang cukup. Karena ini bukan ilmu yang eksak gitu ya. Pendidikan, ilmu-ilmu sosial itu butuh seorang yang berpengalaman gitu ya, yang mumpuni gitu ya. Nah, ini yang memang mengolah itu tidak bisa uji coba menurut saya. Jadi sebagian juga ini uji cobanya Pak Jokowi. Jadi kalau meleset seperti ini ya Pak Jokowi ikut bertanggung jawab lah gitu ya. Jadi meskipun akhirnya marah seperti itu, kalau menurut saya yang penting kita sudah mengingatkan gitu. Selemah-lemah iman kita itu kan kekuatannya hanya mengingatkan saja gitu. Bagaimanapun juga terpulang kepada Pak Jokowi karena beliaulah yang akan mempertaruhkan kredibilitasnya dan beliaulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat. Mungkin itu catatan pentingnya, Mas. Ya, kita bisa diskusi lebih lanjut. Makasih. Baik, terima kasih Profesor Siti Zuhro sudah memberikan pandangan awalnya. Kemudian nanti akan diberikan kesempatan juga untuk para peserta memberikan tanggapan dan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian saya ingin memberikan kesempatan bicara berikutnya kepada Pak Danang. Pak Danang, putus apakah barusan, Mas? Ini Pak Septian sih kayaknya ini. Barusan, ya. Pak Danang, apa sudah gabung atau belum? Kayaknya belum sih berarti. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Ajeng untuk memberikan tanggapannya mengenai tadi pandangan-pandangan dari para narasumber dan memberikan pandangan pendapat pribadinya mengenai situasi politik saat ini, kemudian dibenturkan mungkin dengan momentum kemarahan Pak Presiden tanggal 18 lalu. Apakah perlu adanya reshuffle atau memang menurut Ibu Ajeng tidak perlu dulu, atau itu hanya gentakan dari Pak Presiden? Pada Ibu Ajeng silakan. Tapi itu masih di mute, silakan di unmute dulu mungkin. Silakan Bu, silakan sudah bicara. Ya, terima kasih Pak Piki tadi yang sudah saya dengarkan dari juga Pak Daryatmo, Pak Kiai Maman. Saya sangat setuju apa yang tadi Pak Kiai sebutkan ya. Apalagi kita sudah banyak Bapak kan di bidang agama ya, yang mana tadi Pak Kiai
menyebutkan tentang masalah gereja dan masjid. Ya kalau menurut saya itu masalah prinsipnya, untuk resapel kabinet memang itu juga hak prerogatif presiden ya, kekuasaan penuh. Tapi kan Pak Presiden juga mungkin segitu yang kata Prof. Siti Juhro tadi mengatakan beliau nggak pernah marah-marah itu, dan dia sangat marah dengan keadaan yang sekarang. Juga saya sangat setuju apa yang dicetuskan oleh Prof. Juhro tadi, yang mana menurut saya kalau memang para pembantu presiden itu bekerjanya ya kurang cepat ya, kurang tanggap, ya mungkin masyarakat, rakyat itu sekarang kan bukan orang-orang bodoh ya. Mereka sudah mempunyai media sosial, apa yang mereka rasakan, seperti kata Pak Kiai Maman, Prof. Juhro, ya memang kalau memang tadi jangan membuat suatu kabinet yang sekedar bercoba-coba ya. Kalau memang perlu dirombak ya dirombak. Apakah dari 200 juta atau penduduk semuanya ya 270 juta atau ininya mungkin dari 100 juta ya. Apakah tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di negara ini, seperti tadi kata Prof. Juko, internasional dan sebagainya juga lagi begini, ya kita masa harus berpacu ke mereka. Kita harus negara Indonesia ya harus memperlihatkan dong bahwa kita itu bisa, ya seperti mulai dari tadi kesehatan. Jadi apa ya, menurut saya itu kata Prof. Yusuf tadi, jangan membentuk kabinet yang coba-coba. Masih banyak lah orang lain yang memang mampu, bukan hanya sekedar mengikuti kemarin itu apa ya, kalau kita membantu itu kita kena partai A, partai B, partai C, tapi kan ini udah bukan partai-partaian lagi, bukan kena beliau itu melihat, bukan kena dia itu melihat bahwa dia yang membantu waktu dia menjadi presiden. Itu jangan melihat dari sana lagi lah. Saya merasa yakin dari 100 juta lah, jangan 270 mungkin. Masa tidak ada yang bisa menyelesaikan untuk menjadi pembantu-pembantu presiden yang cepat. Jangan sangat lambat ya. Menurut saya apalagi dalam yang diberikan, misalnya Menteri Kesehatan lah, kita bukan, walaupun tidak hanya Menteri Kesehatan, menurut saya sih seluruhnya. Tapi mengapa sih situ dana sudah ada? Dana sudah disediakan. Ya kita kan harus secepatnya apa ke Menteri Keuangannya atau mungkin berkesinambungan seperti kata Pak Kiai tadi, waktu zaman SBY untuk mana itu Aceh, kita dibentuk khusus lah COVID ini. Jadi bergerak itu cepat ya, walaupun kita harus membuat dulu satu peraturannya, perpunya. Jadi mereka bergerak itu kan bisa cepat, tidak bisa disalahkan. Juga kalau ini kan rakyat itu melihat kok sangat lambat ya. Ditambah lagi dengan pendidikan seperti tadi kata Prof. Siti Juhro ya, mengatakan kok pendidikan dalam keadaan begini harus malah kurang apa ya, responnya itu kurang cepat dan kurang tanggap gitu loh. Kalau Pak Maman tadi ya, saya menyelesaikan satu agama ya memang jelas kalau satu gereja yang korbannya sampai ratusan orang, yang meninggalnya sampai puluhan orang, masa tidak bisa sih orang Indonesia tidak secepat itu? Orang Indonesia pada penurut sebetulnya, di kampung-kampung harus pakai masker, mereka takut, lebih cepat loh mereka itu menurut ke lurahnya, ke RT-nya. Sebetulnya mereka pada penurut sebetulnya, tidak membangkang ya. Apalagi pendidikan mereka itu sangat maaf, di daerah itu banyak yang memang benar-benar sangat sangat taat kepada pemimpinnya. Sebetulnya lebih gampang mengurus orang-orang Indonesia itu, sebetulnya sangat tidak terlalu harus, pokoknya jangan yang didulukan relawan-relawan aja lah yang menjadikan untuk menjadi pembantu-pembantu dari presiden itu, menteri-menteri itu jangan didahulukan relawan seperti kata Prof. Juhro tadi. Kenapa? Dia kan udah kedua. Kenapa tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan dalam keadaan Indonesia kayak gini? Ekonominya, pendidikannya sekarang kan sangat
kalau menurut saya perombakan untuk kabinet itu ya kalau memang tidak, maaf ya, bukan bodoh, tapi kalau bisa tidak tanggap, tidak bisa cepat, karena saya yakin semua kabinet itu pembantu presiden itu orang baik, orang pintar, orang apa semua. Cuman cepatnya itu yang kurang. Kenapa tidak dibentuk suatu lingkungan antara menteri yang satu dan menteri yang satu itu bisa, maaf lah, menteri pemberdayaan perempuan saja, maaf nih. Itu sebetulnya bisa kita mengeluarkan secepatnya apa? Lewat ibu-ibu. Digerakkanlah lewat ibu-ibu. Presiden aja takut kalau sama ibu. Seorang ibu. Loh ya, kalau lewat ibu, agama manapun, Prof. Juhro aja kalau ke ibunya masih sangat menghargai. Pak Daryatmo, Pak Kiai Maman, semua yang ada di sini sangat coba gerakanlah lewat ibu-ibu. Itu yang paling gampang. Misalnya Menteri Pemberdayaan Perempuan menggerakkan ibu-ibu. Menteri apa? Menggerakkan. Semua menteri bergerak. Dana ada kok. Tinggal dibuat perpunya. Peraturan perundang-undangannya. Agar payung hukumnya ada. Tapi memang kalau tidak ada payung hukumnya kita juga susah. Kan gampang untuk keadaan begini membuat perpu kan Pak Kiai aja sebagai anggota DPR. Kalau memang betul kan memang langsung ke perpu itu, tidak perlu harus gimana-gimana. Jangan sampai kita salah kaprah. Seperti maaf, Menteri Agama mengumumkan, haji harus diberhentikan dulu. Nah DPR aja nggak dikasih tahu. Sedangkan harus, kalau Menteri memutuskan kan DPR harus tahu. Nah itulah dibentuk dulu perpu, biar semuanya itu bergerak tepat. Saya pesan, kabinet dirombak secepatnya, masa dari 100.000 aja, 100 juta sajalah, jangan dianggap 270 karena ada anak kecil. Jadi, masa sih tidak ada yang bisa bergerak cepat? Itu aja mungkin dari saya, kalau itu. Makasih. Terima kasih Ibu Ajeng atas pemaparan yang sangat semangat. Berikutnya saya berikan kesempatan mungkin kepada peserta lainnya dulu untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ada beberapa di kolom chat ini yang ingin bertanya, mungkin kepada Pak Sugeng Priyadi, silakan, atau ingin bertanya atau hanya via chat saja. Saya berikan kesempatan kepada Pak Sugeng dulu, mungkin dari mana, apa yang ingin ditanyakan, kepada siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sugeng dari Bandung. Ya, silakan. Halo, cek. Ya, silakan Mas. Kedengaran. Ya, saya Sugeng dari Bandung. Mungkin ya. Mohon maaf juga, saya tadi gabungnya agak telat. Dari tanggapan dan beberapa hal yang ingin saya tanyakan mungkin ya, dan diterangkan dari Ibu Siti. Ya, langsung. Ya, terkait dengan kemarin sama-sama mendengar apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika rapat kabinet, yang mungkin secara gestur sekarang jadi trending juga, itu bukan tentang katanya sampai 9 seperti itu. Tapi kembali gitu kan, ini apakah fenomena leadership yang lemah atau tim kabinet yang memang belum memahami persoalan gitu ya. Itu yang ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih Pak Sugeng sudah. Itu yang pertama. Oh, silakan yang kedua. Boleh yang kedua. Halo. Ya Pak Sugeng kayaknya agak terputus-putus. Ya boleh Pak ya. Jadi saya berikan kesempatan ada di chat dulu ya. Mungkin pindah tempat dulu atau bagaimana, karena ini agak nggak enak terdengarnya. Jadi saya berikan kesempatan yang lain dulu. Mohon maaf Pak Sugeng. Tapi poinnya tadi sudah kami terima. Yang pertama adalah soal leadership atau timnya yang bermasalah. Berarti soal presidennya yang salah, yang lemah, atau para pembantunya yang memang salah. Itu poin yang sudah kami terima. Kemudian ada Pak Abdul Jabar. Pak Abdul Jabar, silakan, ingin bertanya, silakan, saya berikan kesempatan, saya unmute. Oke, di unmute dulu kali Mas. Pak Abdul Jabar, silakan. Di unmute. Nah, silakan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Piki dan para narasumber yang sangat saya hormati. Luar biasa, mohon maaf tadi saya telat.
Saya Abdul Jabar dari Garut, Pak. Kebetulan saya dari organisasi gerakan sosial, yaitu namanya Garut Foundation, Pak. Ya. Dan kita juga memperhatikan gitu dari seperti Bu Ajeng tadi sampaikan gitu, bagaimana pergerakan dari desa gitu ya, memantau terkait dengan perkembangan yang ada di nasional gitu. Kita juga sangat memperhatikan itu. Dan kalaupun memang ada satu gerakan itu juga di desa juga sepertinya sudah siap gitu, karena informasi yang begitu cepat. Nah, pertanyaan saya yang saya akan pertanyakan kepada Prof. Siti Juhro adalah bagaimana dengan kondisi leadership saat ini ketika menghadapi situasi dan kondisi yang sangat urgent gitu ya. Ekonomi melemah, terus juga kondisi di masyarakat juga sangat gonjang-ganjing, terus juga kita juga yang di perkampungan, yang di pedalaman juga kondisinya sangat susah gitu, terus juga bantuan-bantuan gitu yang diberikan oleh para menteri ataupun dari para sektor pemerintah juga gitu, itu kebanyakan juga salah sasaran juga gitu, itu yang belum sampai kepada kami yang di daerah itu tidak maksimalnya gitu pelayanan. Nah, kalaupun juga kalau dari leadership, saya melihat ini ada satu kesalahan juga gitu dalam memberikan satu jabatan ataupun kewenangan gitu kepada para menterinya. Karena kalau saya lihat seperti tadi disampaikan Menteri Pendidikan gitu, ya saya melihat dari sektor usaha mungkin dia maju berkembang gitu. Tapi dari sektor pendidikan belum tentu gitu bisa maju dan berkembang. Karena masih banyak juga para ahli ataupun ya saya lihat itu pada ahlinya lah gitu. Jadi menyerahkan satu bidang itu pada ahlinya sehingga efektif dan memang kena gitu dalam memimpin ataupun apapun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada narasumber dan pada tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya ada yang raise Mas Muhammad Ramli. Mas atau Pak, silakan di unmute dulu. Unmute, silakan di unmute. Di unmute dulu, Mas. Ya, belum. Ya, silakan. Oke. Halo. Ya, silakan, Mas. Dari Terima mana? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Jakarta. Ini sesungguhnya menarik apa yang menjadi tema kita. Pertama saya mau bilang bahwa ketika Pak Presiden menyusun kabinetnya, beliau akhirnya saya minta maaf, ini mungkin agak keras, bahwa beliau menggalikan kuburnya sendiri. Kenapa saya menyatakan begitu? Karena pertama, 3 pembicara kita sudah menyebutkan Menteri Kesehatan. Nah, Menteri Kesehatan itu orang yang bermasalah di Ikatan Dokter Indonesia. Kita dia mengambil kebijakan, maka kita tidak bisa melepaskan ini sebagai satu organisasi besar yang harus membantu. Nah, bagaimana orang yang bersalah punya persoalan internal dan punya persoalan organisasi bisa bekerja yang baik ketika dia tidak didukung oleh satu organisasi yang memang menangani persoalan kesehatan. Itu yang pertama, dia menggali kuburnya sendiri. Yang kedua, ketika seperti yang dibilang oleh Prof. Siti Juhro, pendidikan itu bukan trial and error, harus orang yang berkemampuan luar biasa, dan di Indonesia ini banyak. Itu gali kubur yang kedua. Nah, terlepas dari hal tersebut, ketika kita menyepakati bahwa reshuffle ini dilakukan dan kita membutuhkan kabinet profesional seperti yang disampaikan kabinet Saken, saya mau bertanya ke Prof. Juhro, Prof, gimana dengan termasuk Kiai Maman? Ini bagaimana posisi atau bargaining politik dari partai politik? Karena sumbangsi dari ketidakberhasilan menangani COVID ini juga dari partai politik yang mendorong orang-orangnya yang sesungguhnya tidak capable menurut saya. Anggaplah misalkan Menteri Tenaga Kerja dari PKB, orang setengah mati bergelut tentang penyelesaian COVID, ada sekitar pekerja asing yang harus masuk, meskipun alasan ekonomi sangat penting. Saya sebagai orang yang bergelut di bidang ekonomi, itu bisa kita diskusikan panjang. Itu yang kedua, bagaimana partai politik melihat itu, khususnya Prof. Juhro dengan Kiai Maman, bagaimana
strategi yang dibuat oleh partai politik untuk menempatkan orang-orangnya, karena partai politik juga memberi sumbangsi terhadap ketidaksolidan dari kabinet yang dibangun oleh Pak Jokowi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Muhammad. Langsung biar siapa aja Mas. Muhammad Ramli. Kemudian sebentar dulu, ini ada dari Sesplus bersama Kang Ubaidillah Badun, tapi ini Direktur dari Sesplus, Kang Fuad Adnan. Kang Fuad Adnan. Halo, bisa mendengar suara kami, Kang Fuad? Silakan di-unmute. Saya ingin mendengar gambaran dulu sebelum ke narasumber, mungkin dari pandangan lembaga Sesplus ini melihat kemarahan Pak Presiden Jokowi, kemudian juga ancaman-ancaman mengenai reshuffle, bagaimana Sesplus melihat itu? Silakan, Kang Fuad. Halo? Ya mungkin karena mungkin ada masalah sinyal atau apa. Saya ingin berikan kesempatan ke Kang Maman dulu untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ya soal leadership yang terus kemudian soal soal menteri yang kurang capable dan sebagainya. Silakan Kang Maman. Ya, jujur aja sebagai mantan direktur relawan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin, saya sendiri dan beberapa teman terkejut dengan pilihan Pak Jokowi. Padahal ketika kita menyusun materi-materi tentang kampanye dan janji-janji politik, maka salah satu yang membuat kita sangat antusias adalah ketika Jokowi bilang bahwa di periode kedua ini saya lebih lepas, lebih bebas. Dan itu artinya dia akan menentukan pembantu-pembantu presidennya itu betul-betul yang akan membawa Indonesia ini lebih maju. Tetapi ternyata ketika beberapa pilihan misalnya, saya setuju Prof. Juhro tadi, bagaimana memilih Menteri Kesehatan yang dia lebih cocok jadi Ketua MUI atau jadi Kiai lah rekan saya daripada jadi Menteri Kesehatan. Orang suruh sabar, suruh tertawa, dan sebagainya. Dan begitu pula ketika Nadiem Makarim jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ini kan sebuah eksperimentasi yang betul-betul betul-betul mengkhawatirkan karena Nadiem nggak ngerti banget bagaimana sesungguhnya ketika terjadi COVID-19 lalu dia membuat kebijakan pelajaran jarak jauh, itu yang dapat menikmati pelajaran jarak jauh itu hanya 30% dari 40 juta. Dan itu pun tidak bagus, tidak level, tidak merata. Maka yang saya khawatirkan kebijakan Nadiem akan menjadikan kita apa yang disebut dengan lost education. Ketika lost education, maka akan kehilanganlah anak-anak didik ini minat belajar. Nah, kalau minat belajar hilang, maka apa yang dikatakan WHO akan terjadi lost generation. Dan itu adalah dosanya Nadiem dan dosanya Jokowi menurut saya. Nah, begitu pula ketika pariwisata jatuh, ambruk, kita membutuhkan orang yang betul-betul punya terobosan-terobosan. Tetapi karena yang dipilih Jokowi adalah hanya sekolah EO, event organizer, bukan seorang pemikir pariwisata yang bisa mendongkrak kembali upaya pariwisata Indonesia, maka ya nggak jalan juga. Jadi banyak sekali sebenarnya menteri terkait termasuk BUMN yang dalam catatan para relawan, Erik hanya sibuk nyapres gitu. Sibuk untuk persiapan 2024, melanggar undang-undang, menarik TNI dan Polri yang aktif. Hari ini nunjuk hakim pengadilan negeri yang ngurus Jiwasraya tiba-tiba jadi salah satu komisaris. Nah, itu persoalan-persoalan besar. Jadi saya setuju sebenarnya dengan teman-teman. Hari ini kita netizen, kita publik harus lebih mendorong bahwa ini kesempatan Jokowi di periode kedua ini untuk lebih lepas, untuk lebih menunjukkan. Nah, tentu saya akan berbeda dengan Prof. Juhro atau penanya terakhir tadi soal profesional. Jadi profesional tidak boleh juga diartikan itu non-partai, karena di partai juga ada orang-orang profesional. Yang penting itu adalah bagaimana caranya para menteri ini betul-betul orang yang bisa bertindak cepat, tapi juga tepat. Cepat atau tepat. Saya paham bahwa Prof. Juhro ataupun Bu Ajeng tadi punya prinsip reshuffle itu adalah no or never. Gitu kan? Nah, tetapi di bayangan kita, di partai politik, yang harus dipertimbangkan Jokowi itu adalah pertama memprioritaskan sampai sejauh mana penanganan COVID
ini bisa direspon dengan bagus oleh beberapa menteri. Saya orang yang tahu persis bagaimana Mensos sebenarnya sudah bergerak dengan cepat, walaupun tingkat penyerapannya baru 63%. Tapi kita tahu karena new normal baru diberlakukan dan kita dorong soal data, kita udah undang Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pilihan-pilihan ke depan, apakah itu nanti misalnya pembubaran gugus tugas lalu diganti yang lebih sebuah kayak BRR dulu zaman SBY. Yang kedua, pilihan-pilihan apakah reshuffle itu bisa menunjuk orang yang lebih tepat, bergerak cepat, dan sebagainya. Itu pun harus dipikirkan oleh Pak Jokowi. Jadi jangan sampai kita juga berhenti di sekedar melihat drama, apakah ini pencitraan atau enggak. Kita memang harus dukung terus, dorong agar pemerintah bergerak cepat. Karena yang saya khawatirkan setelah krisis ini kalau tidak bisa kita kita respon dengan baik, maka ya itu tadi akan terjadi krisis ekonomi. Nah itu ya. Yang kedua, saya melihat bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Bu Ajeng betul, masyarakat kita itu sebenarnya udah mulai muncul gotong royong, sikap saling membantu, terutama di garda depan para dokter, pelawat, dan para medis. Kita harus apresiasi. Nah tinggal bagaimana caranya itu semua juga jangan ternodai oleh sekelompok orang yang mulai juga tidak peduli pakai masker, tidak peduli physical distancing dan lain sebagainya. Maka pemerintah harus terus melakukan edukasi terhadap publik tentang bahaya COVID-19. Kurvanya lumayan sekarang mengkhawatirkan. Secara keseluruhan kesadaran publik untuk melihat bahwa COVID-19 ini adalah menjadi common enemy bagi kita semua, seluruh elemen bangsa, tidak hanya sekedar pemerintah tapi masyarakat, tidak hanya sekedar pejabat, tapi juga rakyat, tokoh agama, dan sebagainya. Itu menjadi tugas kita bersama. Saya ingin mengutip kata-kata penulis Homo Sapien Noah Harari. Noah Harari bilang bahwa yang lebih bahaya dari pandemi ini adalah kelompok orang yang hanya melihat pandemi ini hanya menjadi komoditas yang menguntungkan. Bagaimana tsunami bansos, bagaimana penyediaan alat dan lain sebagainya, itu dijadikan mereka bancakan. Itu bahaya menurut saya. 607 triliun loh uang yang harus kita awasi. Makanya pada konteks ini kita paham beberapa kementerian agak hati-hati juga karena tidak mau juga respon harus cepat tapi jangan melanggar juga aturan. Nah yang kedua, jangan sampai COVID-19 ini pun menjadi kepanikan yang tidak rasional. Termasuk dari pejabat-pejabat. Pejabat harus proaktif bukan reaktif. Pejabat harus sistematis ketika menghadapi ini semua. Nah, termasuk kita masyarakat. Jangan panik, termasuk juga berita-berita hoax dari media-media dan lain sebagainya yang membuat masyarakat semakin nggak jelas arahnya. Satukan target kita ke depan menghadapi corona ini, lalu semua elemen kita bergerak dan kita menyelesaikan corona ini dengan kebersamaan dan gotong royong yang menjadi prinsip kita dalam berbangsa bernegara. Demikian Mas Piki. Ya, terima kasih Kang Maman Imanul Haq. Ya, berikutnya saya berikan kesempatan ke Prof. Siti Zuhro untuk memberikan tanggapan. Iya, sudah dijawab sih sama Kang Maman tadi. Iya, saya senang ya ada pertanyaan tentang what's next gitu ya. Ini kan judulnya Jitu News luar biasa. Kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi merosot. What's next? Ya, saya menambahkan itu. Kita coba bedakan antara periode pertama Pak Jokowi dan periode kedua Pak Jokowi. Tentu Kang Maman jauh lebih fasih daripada saya, gitu ya. Karena beliau tidak dari jauh, dari dekat di internal, gitu. Saya hanya mengawasi dari luar, gitu, sebagai intelektual. Kondisi periode pertama Pak Jokowi memang relatif lebih ewo pakewo karena belum berpengalaman. Partai-partai sangat dominan dalam menentukan banyak hal, gitu. Pak Jokowi menentukan tapi tidak seleluasa, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan periode kedua, lah dengan ewo pakewo dan sebagainya di periode pertama, gitu ya, dan belum berpengalaman dan sebagainya, tentunya wajar ada trial and error. Tapi di periode kedua semestinya tidak boleh lagi ada trial and error itu, semestinya. Apalagi terbuai, gitu ya, terseret dengan iklan-iklan politik, gitu.
Saya senang ada regenerasi orang-orang muda dikedepankan, tapi juga proporsional sajalah, gitu. Rasional, proporsional, gitu, profesional. Jadi tidak semata-mata hanya untuk iklan politik, gitu. Oh, ini orang muda diakomodasi dan sebagainya. Ternyata apa yang terjadi di istana sendiri, ada orang muda juga yang staf khusus yang masalah, kan gitu. Nah, ini satu contoh, gitu. Meskipun itu kasus mungkin ya, orang per orang. Nah, menurut saya kondisi Indonesia saat ini tidak normal. Ini yang harus kita ketahui. Karena kita mungkin sebelum Maret kita hidup kita tidak dihantui oleh COVID-19. Nah, setelah ada COVID, mau tidak mau kita punya keterbatasan. Hidup kita syarat dengan protokol kesehatan. Akan ada pilkada 270 pilkada. Desember nanti 9 Desember tahun ini juga. Tapi harus dengan protokol kesehatan. Ya, berarti kan tidak ada keleluasaan. Padahal yang namanya pilkada, namanya pemilu itu pasti melibatkan orang banyak. Karena tidak seru politik itu tanpa diikuti kerumunan dan sebagainya, kan itu. Nah, ini satu contoh. Jadi kita dalam kondisi tidak normal. Dalam arti normal yang seperti yang lalu. Gitu. Kita sekarang menghadapi pola hidup baru yang kita harus eja. Pemerintah harus eja, tangkas, gitu ya. Dan tentu piawai dalam merespon dan memberikan solusi-solusi yang jauh lebih aplikatif, gitu. Nah, ini masalah leadership memang. Dalam kondisi yang seperti ini, tidak seperti pasca COVID seperti ini aja, kita butuh. Indonesia ini kan negara unik, negara arsipelago, kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke yang seperti ini. 542, 34 provinsi, 99 kota, selebihnya kabupaten. Ada ribuan, 73.000 desa. Gitu kan. Jadi negara arsipelago yang unik seperti ini, membutuhkan a leader with strong leadership. Apa artinya? Adalah pemimpin yang mampu menyatukan, gitu ya, menjadi simbol pemersatu daerah-daerah. Karena kita melaksanakan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Ada pilkadanya, gitu kan. Nah, kalau tidak piawai mengelola, gitu ya, Indonesia dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kita punya sejarah yang namanya pemberontakan daerah. Itu kalau tidak salah tahun 58, gitu ya. Ketidakpuasan daerah waktu itu kepada pusat, gitu. Dan sekarang juga kita harus mencermati bahwa praktek desentralisasi dan otonomi daerah kalau tidak berhasil, gitu kan, akan menimbulkan kecewaan yang luar biasa. Daerah-daerah ternyata masih lag behind, gitu ya, masih tertinggal, masih tidak maju dan sebagainya. Padahal asumsinya, argumentasinya dengan otonomi daerah itu akan muncul klaster-klaster ekonomi baru, akan muncul daerah-daerah yang maju, membangun Indonesia dari daerah, kan gitu. Bahkan membangun Indonesia dari desa. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, mestinya memang ini kan keadaan tidak normal. Harus melakukan satu program-program yang dipimpin, gitu ya, tentu oleh kementerian-kementerian tadi itu, gitu kan, supaya mampu mengeksekusi. Dibikin memang harus zaken untuk catch up, untuk mengejar ketertinggalan. Jadi dibikin ramping, kan? Karena apa? Harus ramping, saya katakan itu. Tidak harus 34. Sejak 2009 saya sudah menggaungkan kita terlalu gemuk birokrasi di pusat ini. Padahal kita sudah melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang artinya urusan-urusan sudah didaerahkan. Urusan yang ada di pusat itu tidak banyak, gitu. Tapi tetap aja birokrasi digelembungkan, kan gitu. Masih gemuk, tambun, kan gitu. Sehingga apa? Susah. Nah, ini yang masih mendera negara kita. Oleh karena itu memang kita sadar kondisi kita tidak normal seperti dulu.
Oleh karena itu ini harus dicapai dengan gitu ya, satu pemerintahan yang kabinetnya itu zakon. Kang Maman, saya tidak mengatakan zakon kabinet itu tidak partai politik. Sama sekali saya tidak mengatakan itu. Profesional itu bukan berarti bukan orang partai, bukan. Saya tidak mengatakan itu. Jadi saya tidak clear cut seperti itu. Saya menghormati para profesional yang masuk, yang menjadi politisi. Tidak ada masalah menurut saya. Tapi sekarang kita tantang, kita takar mereka itu. Mumpuni tidak keadaan negara sedang seperti ini membutuhkan gitu ya, pionir gitu ya, warga negara yang pionir, yang berkelas gitu, sosok-sosok yang berkelas untuk mewujudkan satu katakan terobosan-terobosan yang luar biasa gitu. Jadi mungkin di era dulu kan tidak ada yang presiden seberani Pak Jokowi ini kan, wah membuat merge kementerian lembaga, lalu juga difragmentasikan gitu kan. Jadi ada kementerian yang dihapus, kementerian yang dipecah, kementerian yang disatukan. Itu Pak Jokowi melakukan seperti itu, luar biasa. Di periode pertama bahkan gitu ya. Dulu tidak ada Menko PMK kan gitu. Sekarang ada kan gitu. Jadi menurut saya kalau Pak Jokowi sampai di tingkat marah, tidak tertutup kemungkinan apa yang sudah disampaikan diulang kembali kemarin itu, nothing tulus. Saya mempertaruhkan reputasi politik saya. Artinya, nothing tulus. Gitu. Toh saya nggak bisa mencalonkan kembali menurut konstitusi. Gitu kan. Sehingga ya sudah saya akan melakukan yang terbaik untuk 260 juta penduduk. Nah itu kita garis bawahi sekarang. Luar biasa kalau menurut saya, kalau sampai membuat satu perombakan, dan tentu harus dibicarakan dengan partai-partai pendukung dan sebagainya, supaya tidak mungkin kan Pak Jokowi sendirian, harus ada kolaborasi yang apik gitu ya, yang harmonis, dan saat ini memang kita lebih memikirkan untuk kebutuhan atau kepentingan nasional kita, untuk NKRI kita gitu ya, jadi untuk tentu kemajuan. Jadi kalau dibahasakan seperti itu, kita semuanya itu akan nothing tulus. Partai politik pun, pemimpinnya, ketua-ketua umumnya akan juga nothing tulus. Kenapa? Dihadapkan pada kepentingan bersama untuk membangun NKRI, untuk mempertahankan sovereignty kita, kedaulatan kita. Lah itu yang penting. Jadi kalau itu sudah satu perspektif, Pak Jokowi ditopang oleh semua partai, bukan mikir kebagian-kebagian lagi gitu ya, tapi memikirkan ini negara akan terseok-seok menuju 2045, usia kita saat ini sudah 75 ini, kan gitu ya. RI ini usianya sudah 75, jadi kalau nanti tahun 2045 kita akan 100 tahun. Nah, kalau gambaran saat ini kita tidak mampu melakukan satu terobosan yang luar biasa, kita akan menyaksikan Indonesia ke depan itu juga akan terseok-seok. Bagus kalau masih ada, kan gitu ya. Karena bisa punah, karena kita lag behind. Kita akan menjadi negara yang lumpuh karena institusinya tidak berfungsi, kan gitu. Tidak fungsional. Ketika kementerian lembaga tidak fungsional, kita akan menuju menjadi negara yang lemah. Ketika lemahnya permanen, lama, stagnasi, gitu, kita akan menuju menjadi negara yang failing state, gitu ya, negara yang gagal, kan gitu. Tidak tertutup kemungkinan. Jadi pilihannya jelas sekarang. Kita harus bangkit, gitu ya, di-trigger oleh COVID-19, gitu ya. Kita anggap saja ini sebagai leverage factor, faktor pengungkit kita bangkit bersama. Jadi ini juga termasuk bisa kita gunakan ya. Pak Jokowi bisa menggunakan sebagai bagaimana membangun solidaritas bersama itu. Soliditas gitu ya. Kita sebagai warga negara dibangun soliditasnya, dibangun nasionalismenya gitu, patriotismenya untuk membangun NKRI. Nah, kalau itu yang digaungkan, menurut saya siapapun akan terpanggil. Semua kita, gitu. Karena kita cinta pada negara kita, kan gitu. Kita tidak rela menyaksikan Indonesia menjadi sangat lembek dan akhirnya punah.
hanya karena kita melakukan trial and error yang tidak terukur dan sangat membahayakan. Kita sudah melakukan salto-salto politik dengan perubahan-perubahan yang luar biasa. Mulai mengamandemen konstitusi, perubahan ketatanegaraan kita, perubahan dalam pilkada kita, pilpres kita, gitu ya. Itu negara mana di ASEAN yang seperti kita? Coba. Jadi ini luar biasa. Kita melakukan salto-salto politik yang luar biasa yang korelasinya belum tentu positif terhadap pemerintahan. Yang tentu pemerintahan yang governability, pemerintahan yang efektif kan gitu. Nah, oleh karena itu ini saatnya kita gunakan untuk menyatu padukan kita yang kemarin mungkin nyaris retak-retak gitu ya, hanya karena pemilu, hanya karena pilkada gitu ya. Kita satukan. Nawaitunya satu, memajukan Indonesia. Mungkin itu Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Zuhro. Tapi sebelum saya memberikan kesempatan selanjutnya, saya ingin bertanya ke Prof. Zuhro ini, kira-kira pos-pos mana saja, apakah bisa disebut atau bidangnya saja lah, yang perlu dikoreksi oleh Presiden Jokowi? Iya, yang paling lunglai itu kena dampak ini kan masalah sosial ekonomi kita kan. Makanya harus di situ yang dikuatkan. Jadi bidang-bidang sosial ekonomi, aspek-aspek sosial ekonomi yang dipegang oleh tentu gitu ya, kementerian terkait itu. Jadi pendidikan itu tidak bisa ditawar. Karena pendidikan ini adalah membangun peradaban. Membangun tentu manusia Indonesia cerdas. Jadi kita itu akan menjadi bangsa yang membanggakan kalau SDM atau penduduk kita itu adalah penduduk yang educated. Nah, kalau kita sebutkan sekarang, mengacu pada hasil BPS, bahwa rentang waktu masa sekolah penduduk Indonesia, menurut BPS, itu baru 8 tahun. Artinya apa, Mas? Baru SMP, gitu ya. Kalaupun dinaikkan, mungkin baru protolan SMA, kan gitu ya, atau lulusan SMA. Apa yang kita harapkan dari rentang waktu 8 tahun pendidikan mayoritas penduduk kita. Jangan yang melihat di sini. Di sini S1, S2, S3, bahkan profesor ada. Gitu. Kita coba sampai membumikan, menapakkan kaki kita. Ini kalau Kang Maman sudah kenyang lah. Bagaimana bersentuhan langsung dengan masyarakat, akar rumput dan sebagainya. Saya tidak menggarami lautan ini, Kang Maman. Tapi saya peneliti, Kang Maman. 34 tahun. Tahun ini saya meneliti dan sampailah ke desa-desa. Memang topik saya tentang demokrasi, tentang birokrasi, tentang pilkada, otonomi daerah gitu kan. Itu saja ya kajian saya gitu. Dan saya menghayati betul gitu ya bahwa memang ini puncaknya kita mendapatkan peluang emas untuk bangkit bersama. Atas nama gitu ya kemerosotan kita, kita mendapatkan dampak yang luar biasa seperti ini, khususnya masalah ekonomi, sosial ekonomi, ini tidak boleh dipandang sepele, tidak boleh dipandang sebelah mata. Ini serius sekali. Apalagi ada bibit gitu ya, bibit-bibit kita itu disharmoni kan gitu. Karena apa? Karena preferensi politik gitu. Nah ini harus diobati semuanya. Diobati. Tidak sekedar dikasih bansos, tidak. Tapi adalah gitu ya. Dirasakan sentuhan gitu ya. Kalau dikatakan pemerintah hadir, gitu, pemimpin hadir, itu sentuhannya genuine. Bukan iklan politik. Genuine. Jadi sosok seperti Kang Maman ini. Kebetulan beliau yang hadir ya. Ini ada Pak Daryatmo juga ini. Mohon maaf ini. Belum kesebut. Jadi kayak beliau ini kan, beliau tuh luar biasa di kampanye kemarin tuh. Kalau membela Pak Jokowi luar biasa. Saya berargumen sama beliau tuh, saya respect betul Kang Maman. Meskipun debate tapi nggak silang sengarut ya Kang ya. Kita masih waras gitu, rasional gitu ya. Betul. Kalau saya tidak sedang
dukung-mendukung orang. Saya memikirkan Indonesia saja. Karena apa? Saya ASN, aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu benchmarking-nya adalah abdi negara, abdi masyarakat. Itu yang saya pegang. Jadi nggak dukung-mendukung. Kalau rasional, kalau Pak Jokowi bagus, saya akan tabik. Bagus, rasional gitu. Tapi kalau sudah mungkin lagi ngaco, ya saya kritisi habis kan gitu. Nah itu, kita warga negara harus seperti itu gitu. Nah ini yang menurut saya, jadilah Pak Jokowi sekarang itu a leader with strong leadership. Nggak boleh diombang-ambingkan siapapun gitu ya. Apalagi diombang-ambingkan negara lain gitu ya. Beliau harus tahu persis kepentingan nasional kita, tujuan nasional kita, bagaimana mempertahankan sovereignty kita dan sebagainya. Dan dalam keadaan seperti ini, intrusi apapun politik menarik-narik itu akan luar biasa kencangnya. Apalagi gitu ya, masyarakat yang masih belum lepas sama sekali dengan orientasi tertentu itu. Nah, dalam hal ini memang pemerintah harus hadir dengan betul-betul memberikan rasa yang damai gitu ya, memberikan rasa yang damai. Jadi hadir untuk memberikan rasa yang tenang kepada masyarakat. Jangan lagi ada ketakutan yang luar biasa pada COVID, tapi satu sisi juga ada jaminan lah bahwa pemerintah bisa mengelola gitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat. Itu mungkin, Mas. Baik, terima kasih Prof. Siti Zuhro. Sebelum ke Bu Ajeng, mungkin ada Dr. Dedi Apriyadi dari alumni IKA S3 UNJ ya. Silakan Pak Dr. Dedi memberikan tanggapannya sebelum ke Bu Ajeng sebentar, mungkin ada masukan dan saran atau pertanyaan. Silakan, Dokter. Terima kasih moderator. Yang terhormat semua senior, Bunda Ajeng, kemudian Profesor Siti Zuhro, Kang Maman, Kang Daryatmo, dan semuanya. Saya memandangnya kalau tadi sepertinya uji coba kabinet sudah selesai berakhir. Artinya nggak usah coba-coba lagi lah untuk mencari pembantu beliau karena ini adalah periode kedua. Artinya beliau melanjutkan periode pertama sehingga periode kedua ini harus betul-betul prinsipnya kebutuhan dasar, pelayanan dasar masyarakat itu terpenuhi. Kebetulan saja ini ada COVID-19 menjadikan konsentrasi fokus kita kepada pasca pandemik ataupun pada kondisi normal ini. Sehingga kalau saya memandangnya, pertama aspek pendidikan, saya sepakat bahwa yang memegang kendali di pendidikan, leadership dan pengalaman tingkat tingginya harus ada. Artinya ini bukan hanya menjadikan orang sebagai bekerja, lulusan sekolah atau kampus, tetapi bagaimana membangun sumber daya manusia yang kualitas jasmani, rohani, mental, psikologisnya baik gitu ke depannya. Jadi tidak hanya sekolah dan kampus itu hanya menambah ilmu ya, memberikan pengetahuan kepada kita. Dan agama menjamin itu bahwa orang yang punya ilmu akan dinaikkan derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelebihan itu akan menjadikan dia lebih memudah katakanlah bekerja dan berkarya. Jadi itu yang harus dipahami juga. Kemudian aspek pendidikan yang saya pandang juga adalah bagaimana dana-dana stimulan untuk afirmasi pendidikan dan daerah 3T, perbatasan dan katakanlah Papua dan Papua Barat yang menjadi konsen perhatian kita, itu hampir tidak ada selain BOS dan bidik misi. Sehingga kondisi COVID-19 ini dari aspek pendidikan harus betul-betul ada dana stimulan untuk pendidikan menengah dan perguruan tinggi selain BOS dan bidik misi.
sehingga kawan-kawan, adik-adik kelas kita yang punya potensi tinggi keintelektualan mereka bisa bersekolah dengan baik, dibantu dengan pendanaan yang maksimal dari negara melalui pemerintah. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah kalau mau, saya tidak bicara katakanlah Pak Nadiem harus diganti, tidak. Saya meyakini bahwa itu hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara. Punya pertimbangan-pertimbangan dan indikator variabel, dan tentu perhitungan politik pasti ada, silakan saja. Nah, satu sisi dari aspek pendidikan bahwa harus dibuka ruang dan akses yang lebih luas lagi kepada penelitian, sehingga katakanlah kawan-kawan yang mengerjakan skripsi, tesis dan disertasi harus diberi jaminan akses bantuan pendanaan yang sangat luas, sehingga dengan kondisi begini pun katakanlah yang tadi disebutkan gotong royong dalam memajukan pendidikan nasional masih ada semangat dan motivasi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau pelayanan dasar itu kan ada pendidikan, ada kesehatan, ada air bersih, ada perumahan yang layak huni, dan seterusnya. Nah, saya pikir katakanlah semangat motivasi kondisi gotong royong yang kembali muncul karena COVID-19 ini menjadikan seluruh masyarakat, seluruh rakyat bahu-membahu, membantu untuk kita katakanlah hidup disiplin. Minimal itu. Jadi hidup disiplin, minimal dari pendidikan dasar menengah, termasuk kampus nanti, itu terbangun kembali hidup disiplin dan bersih. Nah, ini yang saya lihat budaya itu sebelum pandemik ini hilang kan. Nah, sekarang mulai kita dengan pola hidup disiplin, hidup bersih, hidup sehat. Nah, saya pikir pemerintah melalui Menteri Kesehatan harus menyediakan itu fasilitas-fasilitas untuk mendukung kita katakanlah hidup bersih, hidup sehat. Nah, yang terakhir adalah masalah air bersih. Nah, sebelum pandemik pun itu di beberapa daerah katakanlah 3T atau daerah perbatasan itu susah sekali untuk menikmati air bersih. Nah, sehingga kebutuhan dasar termasuk air bersih itu harus dipenuhi supaya rakyat merasa nyaman, rakyat tidak memberontak, kemudian sampai ke kegelisahan politik tadi yang dikatakan oleh Profesor Juro, dan saya setuju yang disampaikan ada Dr. Ajeng bahwa semangat gotong royong itu dari desa sampai ke kota sekarang ini menjadikan kita bersama-sama punya motivasi yang sama untuk kompak pada suatu ruangan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak hanya melihat pada aspek luar, tetapi musuh-musuh di dalam ini yang harus kita perhatikan, yang lebih berat nih kan. Nah, sehingga kita tetap kompak semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi Artiadi, karena Kang Maman ini ada acara selanjutnya. Saya ingin memberikan kesempatan ke Kang Maman sebelum nanti ditutup akhir oleh Dr. Ajeng. Kang Maman mungkin bisa memberikan closing statement dari pembicaraan ini, nanti akan ditutup oleh closing dari Dr. Ajeng. Silakan Kang Maman. Ya, terima kasih Mas Vicky, Jitu News, dan tentu kita mendapatkan banyak perspektif menarik dari Prof. Juro. Saya dari dulu memang menyukai analisa beliau yang tajam, tanpa tendensius, dan tidak berpihak. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa kita pun publik tidak hanya menjadi orang yang reaktif terhadap pidato-pidatonya Jokowi, lalu menduga-duga apakah ini sandiwara, pencitraan, atau serius. Yang harus kita lakukan adalah terus melakukan edukasi dengan publik untuk terus mengawasi pemerintahan ini agar tidak melenceng. Bernegara itu kan berkonstitusi. Nah, konstitusi itu isinya hanya dua, memberikan
hak bagi rakyat dan juga kesejahteraan. Nah, aspek-aspek itu hari ini mulai hilang, dan apakah nanti Presiden Jokowi di periode kedua ini udah kehilangan visi konstitusionalnya? Nah, itu yang harus menjadi prioritas bagi kita semua. Dan saya setuju bahwa pendidikan harus menjadi garda depan. Saya setuju Nadiem di reshuffle. Saya setuju juga pendidikan ini harus dikembalikan kepada orang yang ahli. Yang di pesantren itu, Prof. Juhro, saya merasakan sekali kebijakan menteri yang ini itu betul-betul membuat pesantren itu kehilangan mau apa gitu lah ya. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya rasa ya teman-teman dari kampus harus sudah mulai menyuarakan penolakan ini, walaupun kabinet ini adalah hak prerogatif presiden, tapi presiden harus paham juga bahwa tidak boleh coba-coba, tidak boleh melakukan eksperimentasi yang mengakibatkan kegagalan. Ingat, saya katakan kembali, lost generation itu di ambang mata kita kalau kita melihat minat belajar yang menurun, dan juga itu diakibatkan karena lost education yang hari ini mulai menempa begitu banyak anak didik kita. Jadi sekali lagi, terima kasih Jitunus, terima kasih Prof. Juhro, Mas Daryanto, dan semuanya. Saya rasa kapan-kapan dengan isu-isu dan topik yang lebih menarik, kita siap hadir untuk dengan Jitu News mencerdaskan bangsa. Terima kasih Kang Maman. Setuju. Ada Pak Danang nih sebentar aja. Pak Danang boleh memberikan statement soal dunia usaha melihat isu reshuffle ini, apakah justru tambah gairah atau malah tetap lesu saja karena keadaan COVID ini. Tapi melihat isu reshuffle, apakah memberikan dampak positif terhadap dunia usaha atau bagaimana? Silakan Pak Danang. Ayo Mas. Ya. Sorry, saya sebenarnya adakan meeting dengan Kemenpan dan saya tidak sempat mengikuti rekan-rekan dalam proses pembicaraan tadi. Tapi intinya dari segi pengusaha kita punya beberapa catatan mengapa alasan untuk mempertahankan atau mengganti kabinet itu terkait dengan kalau kami sudut pandangnya seberapa jauh kinerja pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Yang kedua, apakah serapan tenaga kerja bisa maksimal. Yang ketiga, berapa banyak pertumbuhan supply chain di dalam industri dalam negeri itu mulai mengendor ketergantungan dari impor. Hanya itu aja. Nah, apakah kemudian ini harus dikaitkan dengan proses apa nilainya? Dikaitkan dengan proses jenengan akan melakukan mempertahankan kabinet atau mengganti kabinet. Saya kira parameter-parameter itu mesti jelas dari sudut pandang pengusaha. Karena yang paling penting buat dunia usaha itu ada 4 hal ya. Satu, kita melihat obesitas regulasi ini belum berhasil dikuruskan gitu. Regulasi kita tuh gemuk. Orang lain berbicara tentang obesitas birokrasi. Menurut kita birokrasi gemuk nggak ada masalah, itu urusan negara. Tapi regulasinya jangan gendut gitu. Regulasinya lah yang slim. Kalau birokrasinya mau gendut, regulasinya gendut, ini problem. Tapi kalau mau birokrasi gendut, birokrasinya mesti bisa mengeluarkan regulasi-regulasi yang semakin simpel. Nah, itu salah satu pemikiran kita. Yang kedua, regulasi-regulasi di kebijakan investasi itu kami melihat selama ya kita harus berbicara di 6 tahun belakang ya, itu secara kualitas juga membaik ya, secara kualitas membaik, tapi secara implementasi di lapangan kok tidak terlalu bisa kita acungi jempol ya. Kualitas regulasi dan implementasinya itu bisa beda-beda banget itu. Yang ketiga masalah yang sekarang perlu kita pikirkan adalah masalah-masalah konsistensi.
konsistensi itu penting ya kawan-kawan ya. Kalau berbicara tentang salah satu atau dua menteri itu sering banget membuat kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah. Dulu pendahulunya membuat begini, sekarang penggantinya membuat begitu. Wah, ini membuat inkonsistensi dari regulasi itu semakin menjadi masalah yang berbahaya buat negeri ini. Inkonsistensi regulasi itu nanti menjadi masalah dalam kaitannya dengan kepastian hukum, Mas. Orang bisa mengikuti regulasi lama, tapi tiba-tiba dia dipandang tidak patuh pada regulasi oleh rezim yang baru. Ini situasi yang buat kita tidak nyaman sama sekali. Jadi kalau mau memikirkan tentang perubahan kabinet atau mempertahankan kabinet, kalau kami melihat dari 4 sudut pandang itu, yang paling utama bagaimana regulasi-regulasi yang obesitas itu perlu dipangkas supaya lebih slim, supaya lebih sederhana. Yang kedua, bagaimana kualitas-kualitas regulasi itu, karena banyak sekali parameter-parameter regulasi yang ternyata tidak diindahkan sendiri oleh beberapa menteri. Yang ketiga, terkait dengan konsistensi kebijakan. Jangan terlalu cepat berubah. Kebijakan-kebijakan investasi itu harus benar-benar dibikin sustainability-nya itu panjang gitu. Umur kabinet 5 tahun katakan kalau tidak ada reshuffle. Tetapi umur dunia usaha itu hitungan bisnisnya parameternya 10 tahun, 15 tahun ke depan, teman-teman. Jadi nggak bisa kita menggunakan parameter regulasi parameter yang sama antara kepentingan bisnis dengan kepentingan kabinet. Yang ketiga tentang kepastian hukum. Nah, ini menjadi satu momok yang mengerikan di dunia usaha, terutama untuk kalangan dunia usaha di daerah yang sering sekali menghadapi kendala-kendala dalam hal tindakan-tindakan oleh oknum-oknum aparat di daerah terkait dengan prosedur-prosedur investasi, ketenagakerjaan misalnya, lingkungan hidup misalnya, kemudian masalah-masalah yang terkait dengan keselamatan kerja. Nah, itu poin-poin pentingnya dari sudut pandang kita. Nah, kemudian teman-teman mesti melihat apakah parameter-parameter itu benar-benar dijalani oleh menteri-menteri terkait dengan ekonomi Pak Presiden Jokowi saat ini. Apakah itulah kemudian yang menjadi bagian penting, apakah itu perlu dipertahankan atau perlu diganti. Thank you, Mas. Baik, terima kasih Pak Dadang. Saya ingin berikan kesempatan kepada Dr. Ajeng untuk memberikan closing statement ya, karena sudah sore juga yang Muslim baru sholat asar. Silakan Dr. Ajeng. Mungkin masih di mute, Ibu. Masih di mute. Ya, silakan. Semua juga tahu mungkin pada prinsipnya reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi kita sebagai ya mungkin semua yang hadir di sini maupun masyarakat Indonesia, kalau melihat para pembantu presiden itu kurang gerak cepatnya, apa salahnya secepatnya diadakan perombakan seperti 2 menteri tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman. Jadi menteri itu pada prinsipnya bukan seperti ibu-ibu sedang menunggu anak TK keluar menunggu anak TK keluar dari sekolahan ya. Harus bergerak cepat, bukan hanya sekedar pintar teori dan sebagainya, tapi dalam keadaan sekarang itu dengan praktisinya. Seperti maaf aja respon yang kurang cepat dibeli seperti untuk Menteri Kesehatan ya. Semua tahu mungkin bukan kata saya saja masalah COVID-19 ini. Menteri Kesehatan sangat buruk menurut saya indikatornya. Sangat terlambat ya merespon bagaimana COVID-19 ini, sehingga penanganannya itu kalau menurut saya terlambat. Mungkin orang lain bukan saya saja mengatakan terlambat, ada juga katanya yang mengatakan sangat terlambat. Komunikasi yang dibangun antara stakeholder publik itu tidak konsisten. Dan ini pertanda kan koordinasinya itu sangat buruk kalau saya yang menilai ya. Juga pengadaan APD sangat terlambat. Kalau seluruh menteri berkesinambungan bekerja dari awal, yaitu Jokowi sudah memberikan dana anggaran segitu besarnya, dari mulai Menteri Perindustrian ya cepatlah bergerak untuk membuat penanganan dari mulai masker atau yang lain-lainnya, kan kita bisa. Banyak sekali pabrik-pabrik di Indonesia itu yang akhirnya menganggur. Kenapa nggak diarahkan
ke sana. Begitupun, jadi kurang bersinerginya ya, bersinergi antara para menteri yang lainnya, begitu sangat lambat sekali menanganinya, sehingga kurang kurang mampu meyakinkan publik terhadap permasalahan yang ada. Apalagi maaf, ditambah misalnya Menteri Pendidikan, lagi begini kan harusnya bukan malah maaf, anak-anak itu tidak perlu juara, tidak perlu apa, kita tidak ada bersaing untuk bagaimana. Kalau saya dulu ke anak-anak harus masuk UTB atau harus masuk kemana, itu karena kita belajar. Seolah-olah kita tidak perlu belajar. Belajar, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, nggak belajar. Yang penting mah kita pasti lulus. Nah itu juga jangan, karena tidak kalau mungkin kita yang sudah tua ya, yang sudah berpikir kayak Prof. Juhro, nggak mungkin kalau dulu nggak belajar menjadi seorang Prof. Kiai Maman, nggak mungkin. Pak Daryatmo, tidak mungkin. Soalnya yang hadir di sini kalau tidak belajar, tidak ada persaingan, itu sangat sulit. Begitu dalam kode dress ya. Misalnya melantik seseorang profesor atau melantik seseorang apa, kita harus memperlihatkan contoh juga kalau misalnya di kampus. Kalau di kampus tuh mungkin kita maaf, dia bukan harus selalu pakai dasi, tapi jangan pakai sendal jepit lah, jangan pakai misalnya mau melantik seorang prof, seorang guru besar, tapi yang dilantiknya itu hanya pakai sepatu ket, sepatunya blue jean. Nah itu menurut saya untuk Indonesia ya, nggak tahu mungkin kalau untuk negara berkembang, udah negara maju. Kalau untuk negara yang masih berkembang itu masih memerlukan semacam demikian. Apalagi kalau TNI ya jangan dikatakan ya, TNI sama Polri segala sesuatunya Pak Daryatmo siap selalu, apapun udah tahu kode dressnya, kode untuk olahraga, kode olahraga. Pak Daryatmo itu seorang bintang tidak, nggak mungkin pakai baju olahraga dia memakai baju PDL harian, pasti dia pakai kaos. Misalnya kalau itu TNI Polri. Nah ini bagaimana mencontohkan anak-anak ke sekolah itu tidak perlu pinter, tidak perlu juara. Nah itu saya sangat tidak untuk ini ya, walaupun ini sangat tidak sangat tidak setuju lah kita kan melihat tentang kode dalam pendidikan lah gitu. Kalau yang lain mungkin tadi Pak Apriyadi sudah banyak sekali. Jadi sekali lagi kalau untuk yang namanya reshuffle kabinet, apakah Bapak Presiden tidak mempunyai lagi stok, kalau stok barang stok ya, dari 100 juta orang itu untuk menyelesaikan Indonesia dalam hal ini. Apa Indonesia itu hanya itu saja, kabinet itu saja, pembantu-pembantunya yang pintar-pintar, dalam artian pintar itu bukan hanya pintar ini saja, dalam bisa prakteknya menjelaskan ke masyarakat. Juga Presiden sudah menegaskan bahwa dana itu begitu banyaknya. Yang terrealisasi itu baru berapa? Baru berapa? Mana kepedulian para pembantu presiden pada menteri itu? Mana kepeduliannya? Bergeraklah semua, berkesinambungan. Ada beberapa menteri yang maaf aja lah. Kalau menurut saya, bekerjanya itu mungkin teorinya bagus. Apa pada menteri takut juga keluar? Kan bisa saja. Tidak usah keluar juga tidak jadi masalah. Tidak di rumah juga bisa menyelesaikan, bisa ya. Tangan menteri itu kan tidak satu. Sehingga dapat menunjukkan kinerja seorang menteri kepala badan-badan itu terfokus kepada COVID-19 ini, pada keadaan Indonesia ini. Jangan sampai malah menteri itu menambah ya, seperti maaf Nadine gitu, bukan saya ke pribadinya ke ini, Bapak itu seorang yang sangat pintar ya, sangat pintar, sangat tapi apakah yang Bapak terapkan itu, yang Bapak terapkan kepintaran Bapak dalam kinerja, dalam apa bisa rakyat Indonesia yang baru melek itu bisa seperti Bapak semua? Saya yakin tidak bisa. Saya yakin saya sekali lagi kepada Prof yang pintar bisa jadi Prof. Prof sebelumnya tidak belajar? Bohong kalau Prof tidak belajar. Kalau menurut saya. Jadi tidak bisa yang namanya diri kita sendiri untuk menerapkan langsung ke masyarakat Indonesia yang masih berkembang loh, ingat. Belum maju, masih berkembang. Mungkin kalau negara maju di sana mabok malam ini, anak mudanya mabok malam ini, besoknya harus belajar lagi. Kalau tidak belajar, kalau dia tidak bekerja, mati. Beda dengan di Indonesia. Sehingga sekali lagi mungkin saya berpesan bahwa reshuffle memang hak prerogatif presiden, tapi apakah presiden hanya itu saja stoknya kalau barang?
Apakah tidak ada lagi dari 100 juta yang mungkin sebetulnya 270, apa tidak ada lagi dari 100 juta atau anggaplah 50 juta yang bisa dijadikan lagi pengganti kepada para menteri, pembantu presiden yang kurang bergerak cepat, bergerak di luar. Hanya jangan kehajiman, bukan hanya aduh aku seorang menteri harus begini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ajeng Ratna Suminar. Dengan berakhirnya pembicaraan dari Ibu Ajeng, mungkin pada hari ini kita selesaikan dulu, tapi nanti akan kita buat agenda-agenda baru, khususnya kepada Pak Danang ini kita akan bicara soal ekonomi ansih dalam diskusi ke depan kita agar lebih mendalami problem-problem di dunia usaha. Terima kasih kepada Ibu Siti Zuhro juga, Profesor Siti Zuhro, terima kasih atas kehadirannya. Kepada Pak Daryatmo, terima kasih. Dan kepada Ibu Ajeng, terima kasih. Kepada seluruh rekan yang hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga diskusi kali ini membawa manfaat kepada kita semua. Dan kepada wartawan-wartawan yang hadir, barangkali ada pembicaraan-pembicaraan kita yang perlu untuk kita sounding kepada pemerintah agar pemerintah semakin bekerja dengan baik, kabinetnya bekerja dengan baik. Kepada pihak-pihak lain saya ucapkan masukannya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih Bu Ajeng, Pak Daryatmo, Mas Vicky.